Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta beri kabar terkait masa depan Thomas Partey. Hingga saat ini, Partey telah bermain lebih banyak di Liga musim ini, 799 menit, dibandingkan dengan total menit bermainnya sepanjang musim lalu, 789. Gelandang bertahan asal Ghana ini juga mampu menggantikan peran Kapten Martin Odegaard yang cedera dan seringkali mengisi posisi bek kanan, karena absennya Ben White, Jurrien Timber, dan Takehiro Tomiyasu. Awalnya, Partey diperkirakan akan meninggalkan Emirates Stadium pada musim panas lalu, terutama setelah kedatangan Mikel Merino. Namun, minimnya minat transfer membuatnya tetap berada di Arsenal. Dengan kontraknya yang akan habis musim panas mendatang, musim ini bisa jadi menjadi musim terakhirnya di London Utara. Meski demikian, Mikel Arteta menyebut ada kemungkinan Partey memperpanjang masa baktinya setelah awal musim yang kuat. Hal yang kami butuhkan adalah Thomas berada di level yang kami inginkan, kata Arteta dalam konferensi persnya jelang laga melawan Newcastle United pada Sabtu 2 November malam waktu Indonesia Barat. Dia bekerja keras dan bermain sangat baik di berbagai posisi dengan tuntutan berbeda, dan dia mengatasinya dengan luar biasa. Dia pemain penting bagi kami. Dia baru 31 tahun dan dalam kondisi yang sangat baik, jadi ya kami akan membicarakan kontraknya. Newcastle versus Arsenal, The Gunners tumbang 0-1. Arsenal dipaksa menelan pil pahit saat melawan ke markas Newcastle United dalam lanjutan Liga Inggris. The Gunners kalah dengan skor tipis 0-1. Pertandingan antara Newcastle versus Arsenal berlangsung di Stadion St. James Park, Sabtu 2 November malam waktu Indonesia Barat. Alexander Isak menjadi pembeda dengan golnya di awal babak pertama. Sepanjang permainan Arsenal kesulitan menciptakan peluang bersih. Tuan rumah Newcastle turut menunjukkan pertahanan tangguh untuk mematahkan serbuan lawan. Hasil ini menandai kemenangan pertama The Magpies setelah gagal memenangi 5 pertandingan liga sebelumnya. Sedangkan Arsenal berarti sudah merangkai 3 pertandingan tanpa kemenangan di kompetisi. Dengan demikian, Arsenal kini tetap mengoleksi 18 poin dari 10 pertandingan. Tim London Utara itu gagal memperkecil jarak poin dari juara bertahan Manchester City di puncak. Sementara itu Newcastle naik 4 strip ke urutan 8 dengan 15 poin. Arsenal tentu mendapat pelajaran berharga dalam laga ini. Permainan Arsenal tampak tak berkembang dan minim kreativitas. Tentu hal ini bisa jadi akibat dari absennya beberapa pemain yang sedang mengalami cedera dan juga beberapa pemain yang sedang off-perform, terutama Trossard yang sepertinya banyak membuang-buang peluang. Di depan mata Arsenal sudah ditunggu-tunggu laga-laga berat, yaitu melawan Inter Milan di Liga Champions dan juga Chelsea di Premier League. Tentu kecerdikan Arteta akan sangat diuji. Dikutip dari @ID Gunners Room, Arteta telah melatih Arsenal selama 5 musim. Uang yang dikeluarkan juga banyak buat keperluan belanja Arteta. Tapi belum ada satu gelar bergengsi yang bisa dikasih Arteta, terlepas dia banyak kasih perubahan ke Arsenal. Gak heran kalau udah banyak fans Arsenal yang geram, yang masih sabar pun juga banyak. Apakah Mikel Arteta masih layak sebagai pelatih Arsenal untuk meraih gelar? Tulis pendapatmu ya di kolom komentar. Taktik Mikel Arteta diklaim membuat Arsenal kewalahan. Paul Merson memperingatkan mantan klubnya Arsenal bahwa mereka terlalu banyak bertahan dan mendesak Mikel Arteta untuk mengembalikan gaya bermain menyerang yang menghibur. Beberapa pengamat menilai Arsenal terlalu defensif musim ini, terutama dalam laga imbang 2-2 melawan City dan Liverpool, di mana mereka kebobolan gol penyeimbang di menit-menit akhir setelah sempat memimpin di babak pertama. Hal serupa terjadi dalam kekalahan 2-0 dari Bournemouth setelah William Saliba mendapat kartu merah, dan Paul Merson memperingatkan bahwa taktik ini bisa merugikan tim asuhan Mikel Arteta. Arsenal terlalu banyak bertahan dalam permainan sekarang. Saya tahu mereka kehilangan pemain kunci karena cedera, tetapi mereka seharusnya lebih menyerang melawan Liverpool akhir pekan lalu, ujar Merson kepada Sportskida. Dulu Arsenal itu menghibur, sekarang mereka hanya bertahan dan melakukan serangan balik. Merson berharap perubahan strategi ini hanya sementara karena absennya pemain.
Setelah laga di kandang Newcastle, mereka akan bertemu Chelsea di laga tandang. Dua pertandingan ini sangat krusial, dan Arsenal harus menemukan cara untuk menang. Martinelli, Arsenal masih tenang untuk raih juara Liga Inggris. Penyerang sayap Arsenal menekankan pentingnya ketenangan bagi timnya dalam upaya meraih gelar Liga Inggris musim 2024-2025. Setelah 2 musim terakhir di masa Arsenal finish sebagai runner-up, dilansir dari Antara, Martinelli mengingatkan rekan-rekannya bahwa perjalanan masih panjang dan mereka baru berada di awal musim. Ia menyatakan bahwa fokus utama Arsenal adalah memenangkan setiap pertandingan meskipun tantangan yang dihadapi sangat besar. Dalam 2 musim sebelumnya, Arsenal hampir meraih gelar juara, namun selalu harus mengakui keunggulan Manchester City yang menjadi juara. Saat ini, Arsenal masih kesulitan menembus puncak klasemen sementara Liga Inggris dengan 18 poin dari 10 pertandingan setelah gagal meraih kemenangan atas Newcastle tadi malam. Eksperimen Arteta yang gagal. Newcastle mendominasi 25 menit pertama dan mendapat imbalan ketika Alexander Isak menyundul umpan silam brilian dari Anthony Gordon. Mereka seharusnya bisa memperbesar keunggulan, tetapi Arsenal bertahan dengan gigih sambil menawarkan ancaman melalui set piece. Namun, Gunners minim kontribusi di sepertiga akhir serangan dengan Trossard tampil jauh dari harapan. Pemain Belgia itu memulai pertandingan dalam formasi 2 penyerang yang jarang terlihat bersama Kai Havertz, tetapi hanya menghasilkan 1 tembakan yang diblok dan kehilangan bola sebanyak 12 kali. Eksperimen menyerang Mikel Arteta tidak membuahkan hasil dengan Havertz dan Gabriel Martinelli jauh dari penampilan terbaik mereka. Ada sedikit hal positif yang bisa diambil, meskipun Thomas Partey tampil mengesankan sekali lagi. Awalnya sebagai bek kanan sebelum pindah ke posisi tengah. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!